Kamu pernah gak sih ngerasain di fase dimana semua harus berakhir di saat kamu belum memulainya? Kayak semua tuh terasa begitu cepat. Gak nyangka kalau semua ini tuh harus berakhir. Padahal ya, aku pikir kita bakalan terus selamanya seperti ini. Atau mungkin ya, kita akan berubah menjadi status yang dimana status itu tuh berubah menjadi jelas. Karena selama ini aku ngerasa kalau misal kedekatan kita tuh cuma sekedar deket aja. Dan aku ngerasa senyaman itu saat sama kamu. Tapi kenapa semua harus berakhir di saat kita belum memulainya? Ternyata gak enak ya ketika harus mengalami hubungan tanpa status, dimana kita saling nyaman, kita saling bahagia satu sama lain. Tapi ya, mungkin kita gak bisa saling memiliki satu sama lain. Hai semuanya, gimana kabarnya hari ini? Apakah semuanya berjalan dengan baik? Aku selalu ngingetin, jangan pernah bosen ya dengerin podcast-podcast yang aku bawakan. Atau jangan pernah bosen karena aku selalu nanyain kabar kalian. Karena ya itu merupakan sesuatu hal yang penting aku lakukan ketika aku membawakan podcast yang aku bawakan. Kalau misal aku lagi nanya kabar kalian tuh, kadang kalian bener-bener lagi baik-baik aja atau enggak? Atau kalian lagi galau, lagi sedih, atau lagi kenapa? Coba coba jujur sama diri sendiri. Saat ini lagi ngerasain apa? Lagi ngerasain sedih ya? Kemarin waktu aku live di TikTok tuh banyak dari mereka yang membahas soal tentang HTS mungkin ya, kayak hubungan tanpa status, atau lebih tepatnya kayak kita tuh belum memulai tapi semuanya udah berakhir. Kamu pernah nggak ada di posisi dimana kamu deket sama seseorang tapi hanya sekedar deket aja, kayak nggak tahu ini hubungannya tuh mau dibawa kemana? Bahkan untuk mendapatkan status aja tuh rasanya tuh kayak, ini status kita tuh apa sih? Kita deket iya, saling nyaman iya, kita sama-sama saling bahagia, tapi kita gak pernah punya status. Memang rasa itu kalau misalnya kita deket sama seseorang yang gak mempunyai status tuh rasanya gak enak banget ya. Kayak ini tuh gimana sih hubungannya? Bahkan ya, kita belum ada status, tapi udah ngerasain yang namanya tuh kayak takut kehilangan. Iya gak sih? Atau kamu sama sekali gak ngerasain namanya takut kehilangan? Jadi kamu ngerasa kayak, ya udah flat aja. Tapi ada sebagian dari mungkin mereka-mereka di luar sana, walaupun ini sekedar dekat, itu udah ngerasa takut banget. Takut sama kehilangan. Mungkin karena dari rasa nyaman dan ngerasa saling bahagia satu sama lain. Mungkin itu yang bikin kita tuh ngerasa kalau sama dia tuh kita takut banget. Bakalan sehancur apa ya nanti kalau misalnya kita udah gak sama-sama lagi? Kita bakalan gimana ya? Dan lain sebagainya. Kamu pernah gak ada di posisi itu? Atau emang kamu pernah? Jangan-jangan sekarang kamu lagi di posisi itu. Ayo. Ya semoga buat kamu yang lagi ngerasain di posisi ini, ya semoga dia peka ya dan bisa memberikan kejelasan. Tapi coba deh, sini kita cerita. Kalau misalnya kita lagi ada di posisi seperti itu ngerasa kayak aneh gak sih? Aneh itu mungkin lebih ke gini loh, kita tuh belum ada status,
Bahkan ya kita hanya sekedar dekat, tapi ngerasa kayak takut aja gitu kehilangan. Kamu suka ngerasa takut sama kehilangan nggak? Kayak kalau misalnya kamu deket sama seseorang tuh, kamu takut. Atau mungkin kamu adalah tipikal orang yang takut banget kalau misalnya udah ketemu sama orang yang bikin kamu bahagia, orang yang bikin kamu nyaman, suatu saat nanti kamu takut kalau misalnya orang itu tuh udah gak ada lagi buat kamu. Kamu takut kalau suatu saat nanti kamu bakalan sehancur apa kalau misalnya dia pergi dari hidup kamu. Pasti kita pernah ya ngerasain dimana kita takut banget akan kepergian seseorang. Kita takut banget kalau misalnya ya kita akan kehilangan seseorang yang bikin kita sayang, bikin kita senyaman itu. Kita takut. Pasti kita akan merasakan hal itu kok. Setiap orang pasti pernah dan pasti merasakannya. Cuman gini deh, ketika kamu ngerasa takut kehilangan, itu hanya kamu aja yang ngerasa takut, tapi dia ngerasain nggak? Kadang tuh aku sering nih kayak, ya aku punya banyak teman, nggak banyak sih. Aku tuh tipe orang yang mempunyai circle pertemanan tuh yang sedikit. Ya karena buat aku, banyaknya teman tuh nggak ngejamin kalau misalnya kita tuh bisa bahagia dengan memiliki banyak teman. Mungkin emang banyak orang luar sana yang bisa memiliki teman yang begitu banyak. Tapi nggak bagi aku. Aku tipe kalau orang yang dimana ya, walaupun teman sedikit, tapi dia baik dan tulus. Aku pernah ngerasain takut akan kehilangan. Entah itu orang terdekat aku, baik itu laki-laki maupun perempuan, aku pernah. Kayak ngerasa tuh, apa aku yang selama ini ngerasa takut kehilangan, tapi mereka enggak. Aku selalu ngerasa kalau selama ini hanya aku aja yang takut kehilangan, tapi sementara mereka enggak. Kadang ketika kita bertemu dengan seseorang yang dimana hanya kita aja yang ngerasa takut kehilangan, gimana ya rasanya kalau misalnya suatu saat nanti tuh, kalau dia pergi tuh kita bakalan sehancur apa? Kita bakalan gimana? Kenapa ya? Hanya kita aja ataupun hanya aku yang ngerasain takut, tapi orang itu enggak. Kamu pernah enggak ngerasain dimana hanya kamu aja yang takut, tapi orang yang kamu takutin itu ya seolah mereka enggak ngerasa takut. Dan ketika orang itu pergi dari hidup kamu, orang itu enggak ada lagi untuk menemani hari-hari kamu, apa yang kamu rasain? Rasanya pasti enggak enak banget ya. Rasanya kayak mungkin hampa iya, gak ngerti harus gimana, harus bagaimana. Dan mungkin rasanya emang kayak, kenapa ya harus pergi? Padahal aku udah senyaman ini. Kenapa harus pergi di saat kita belum memulainya? Banyak nih yang kejadian kayak gini. Padahal kita belum memulai, tapi kenapa harus sudah pergi? Padahal kita hanya saling dekat satu sama lain, kita saling nyaman, kita bisa saling bertukar cerita. Tapi di saat rasa nyaman itu hadir, kamu pun pergi dan meninggalkan rasa luka dan sakit di hati. Jujur, mungkin kita emang akan merasakan hal itu ya, kayak datang dan perginya seseorang, rasa sakit hati itu pasti. Karena kan kalau misalnya kita berani untuk jatuh cinta kepada seseorang, itu konsekuensinya itu dua. Seperti yang aku selalu bilang. Apa? Tahu nggak? Konsekuensinya tuh, kalau nggak kita bahagia, kalau nggak ya kita kecewa dan merasakan sakit. Cuman, aku selalu bilang ke diri aku sendiri tuh seperti ini. Oke, ketika aku berani memulai atau ketika aku berani jatuh cinta sama seseorang, nggak perlu mikirin dulu konsekuensinya. Yang penting, kalau misal aku berani, ya berarti aku harus menanggung. Kalau misal suatu saat nanti, endingnya tuh menyakitkan, ya harus terima. Karena dalam percintaan tuh kita nggak akan selalu merasakan kebahagiaan aja. Ya kan? Akan ada rasa sakit ataupun kekecewaan. Kehidupan juga sama. Kehidupan juga nggak selamanya bahagia kok. Akan ada rasa sakit juga.
Gimana sih rasanya ketika kamu harus kehilangan seseorang, pada memilikinya aja belum sempat? Gimana rasanya? Banyak nih ya kejadian kayak gini. Aku tuh belum memiliki dia, tapi dia udah pergi duluan. Bahkan menggenggamnya aja belum sempat. Kamu pernah nggak ngerasain itu? Ya, mungkin setiap orang pasti pernah yang ngerasain itu. Dan ketika kita lagi ngerasain itu tuh pasti rasanya kayak gak enak banget. Ya nggak sih? Iyalah gak enak. Sakit iya, kecewa iya. Kenapa di saat rasa nyaman itu telah hadir, orang itu telah pergi? Seolah kayak, untuk apa datang kalau misalnya cuma buat rasa sakit? Tapi kita juga harus sadar, kalau misalnya seseorang yang datang dalam hidup kita, itu mereka semua tuh enggak selalu membawa kebahagiaan aja. Ya mungkin datangnya seseorang itu hanya membuat luka dan menjadikan kita menjadi lebih dewasa lagi. Mungkin aja dari luka tersebut, itulah yang bisa kita jadikan pelajaran. Karena kan kita nggak tahu kan, nggak bisa menebak seseorang yang datang dalam hidup kita tuh tujuannya tuh apa. Tapi kebanyakan kalau misalnya kita ngerasain hal ini tuh pasti rasanya tuh kecewa banget. Sakit banget rasanya. Memilikinya aja belum sempat, tapi udah pergi duluan. Kalau misalnya kamu bisa berontak, kamu bisa ngomong dan jujur sama diri kamu sendiri, kamu mau ngomong apa? Coba, apa yang pengen kamu omongin? Aku bantu keluarin ya. Pengen banget rasanya kamu ngungkapin isi hati kamu kepada seseorang yang dahulunya pernah ngebuat kamu begitu nyaman dan pernah ngebuat kamu segitu bahagianya, tapi kamu memilikinya aja belum sempat, tapi dia udah pergi duluan. Coba, keluarin apa yang pengen kamu ungkapin. Padahal pengen banget ya, kamu bilang dan ungkapin semuanya. Kalau kamu tuh sebenarnya tuh sehancur itu. Pengen banget bilang, kamu tahu gak sih, semenjak kamu gak ada, aku tuh sehancur itu loh. Apa kamu tahu hancurnya aku seperti apa? Apa kamu tahu gimana rasanya jadi aku di saat kamu pergi gitu aja? Kamu tahu nggak rasanya ketika udah nyaman, tapi ya kamu matain hati aku begitu aja? Aku tahu setiap orang yang datang itu pasti akan pergi. People come and go itu emang ada kok. Dan itu pasti akan terjadi di setiap manusia. Aku tahu ada waktunya nanti kamu akan pergi dari hidup aku. Ada waktunya nanti semua akan kembali menjadi asing. Aku juga gak meminta kamu untuk terus sama aku kok. Cuman ya mungkin akunya aja sih yang terlalu berharap sama kamu. Kita kenal tanpa sengaja, dan aku mencintaimu secara tiba-tiba. Aku gak tahu perasaan itu muncul dari kapan dan apa yang bikin aku jatuh cinta sama kamu. I don't know. Tapi yang jelas, dari kenyamanan yang kamu kasih, dari semua hal yang kamu berikan ke aku, itu bikin aku nyaman. Dan pengen banget rasanya aku memiliki kamu, tapi ternyata memiliki kamu aja belum sempat. Kamu udah pergi duluan. Semua harus berakhir di saat kita belum memulainya. Ternyata secepat itu ya. Tuhan membiarkan kamu pergi dari hidup aku. Aku pikir Tuhan menghadirkan kamu untuk aku tuh, ya kamu menjadi seseorang yang akan selalu menemani aku. Menjadi seseorang yang bisa menjadi tempat ceritaku dan bisa menjadi rumah terbaikku. Tapi ternyata kamu udah pergi ninggalin aku gitu aja. Kenapa ya semua harus berakhir di saat kita belum memulainya?
Jujur rasanya gak enak banget ketika aku harus melihat kamu bahagia dan kamu lebih memilih orang lain daripada aku. Jujur aku kecewa. Cuman aku bisa apa? Ya mungkin udah waktunya pergi dan udah waktunya juga kita kembali menjadi asing. Ternyata seenggak enak ini ya, kembali menjadi asing sama seseorang yang dahulu pernah begitu aku harapkan. Kalau dia bisa menjadi seseorang yang bisa menemani aku. Aku nggak tahu kamu di sana gimana, tapi yang pasti aku cuma pengen bilang sesuatu. Aku nggak minta kamu balik lagi kok. Sekarang pilihannya ya mungkin kamu udah memiliki pilihan yang lebih baik daripada aku. Dan mungkin juga aku bukanlah seseorang yang kamu inginkan. Tapi aku senang banget. Aku bersyukur banget bisa kenal orang seperti kamu. Makasih ya, udah menjadi pelengkapku, udah menjadi seseorang yang bikin aku bahagia. Walaupun aku harus menerima kenyataan pahit kalau kita harus berakhir sebelum kita memulai. Bahkan semua harus terjadi begitu aja di saat aku belum memilikimu. Terima kasih ya karena udah hadir di kehidupan aku dan udah menjadi seseorang yang bikin hari aku menjadi berwarna. I'm so happy with you dan aku harap kamu bisa jauh lebih bahagia setelah tidak denganku. Hey, orang baik, bagaimana perasaan kamu? Kamu pengen banget ya ngungkapin semuanya. Semua kekecewaan kamu, semua rasa sakit kamu, ketika kamu harus menerima kenyataan pahit, kalau kamu harus menerima bahwa kamu harus kehilangan dia di saat kamu belum sempat memilikinya. Jujur emang rasanya gak enak banget kehilangan seseorang ketika kita belum sempat memilikinya. Tapi mau gimana? Kamu orang baik, dan suatu saat nanti Tuhan akan memberikan kamu pasangan yang lebih baik. Bukan berarti dia gak baik kok. Mungkin emang sekarang tuh waktunya untuk kamu lebih memperbaiki diri kamu sendiri. Kamu harus lebih bisa memilih mana seseorang yang terbaik buat kamu, mana yang bukan. Dan kalau misalnya kamu bertemu dengan seseorang yang dimana kamu nyaman sama dia, kamu udah sayang sama dia, tapi kamu harus menerima kenyataan pahit kalau kamu harus merelakan dia di saat kamu belum memulainya sama dia. Emang rasanya tuh gak enak banget dan nimbulin rasa sakit atau bahkan trauma. Tapi aku cuma mau bilang, kalau misalnya kita ngebahas trauma, itu kan sesuatu hal yang sesuatu hal yang susah banget untuk disembuhin. Tapi bukan berarti kamu gak bisa sembuh. Kita boleh kok trauma, kita pasti akan pernah merasakan trauma. Cuman, setrauma-traumanya kamu sama seseorang, jangan pernah menganggap kalau semua orang itu sama. Dan kamu juga harus percaya sama satu kalimat ini. Gak percaya juga gak apa-apa sih. Aku cuma mau bilang, setiap orang yang datang dalam kehidupan kamu, akan ada waktunya di mana ia akan pergi. Akan ada waktunya di mana semua harus berakhir. Dan kamu gak akan pernah tahu kapan waktunya itu akan tiba. Dan kamu juga gak akan tahu apakah setiap orang yang datang dalam kehidupan kamu itu akan membawa kebahagiaan atau justru tidak. Setidaknya, kamu harus selalu bersyukur. Ya walaupun endingnya itu kamu harus merasakan rasa sakit dan luka, berarti tandanya Tuhan sayang sama kamu. Tuhan tahu mana yang baik buat kamu dan mana yang bukan. Dan kalaupun menurutnya itu ia bukanlah seseorang yang pantas buat kamu, maka akan Tuhan jauhkan. Jadi, kamu jangan pernah merasa kalau misalnya kamu gak seberuntung orang lainnya dalam hal percintaan. Semua orang, bukan kamu doang kok. Banyak orang di luar sana yang merasakan hal yang sama. Atau bahkan lebih parah daripada kamu. Tapi setidaknya ya, dari kita banyak bertemu dan kenal sama banyak orang, itu bisa kita jadikan pelajaran. Bahwasanya sebanyak apapun kita kenal sama seseorang,
ya mereka-mereka yang datang, ya belum tentu ia akan membawa kebahagiaan untuk kita. Dan kita harus siap, kalau suatu saat nanti orang-orang yang datang dalam hidup kita tuh hanya membawa kekecewaan dan luka. Dan dari situ kita mulai bisa memahami bahwa sebenarnya ketika kita mau menemukan yang terbaik, itu kita harus melewati masa sulit dulu, yaitu dengan dipertemukan dengan seseorang yang saleh. Dan kita harus merasakan rasa sakit terlebih dahulu sebelum bahagia itu menyapa. Jadi, jangan pernah ngerasa kalau diri kamu gak seberuntung orang lain ya. Mungkin memang belum saatnya untuk kamu bertemu dengan seseorang yang terbaik, tapi suatu saat nanti, kamu akan dipertemukan dengan seseorang yang terbaik. Kamu harus yakin itu. Ya, walaupun rasanya emang sakit banget ketika kita harus menerima kenyataan bahwa kita tuh belum sempat memilikinya, tapi kita udah kehilangan duluan. Terkadang kamu tuh selalu merasakan kamu yang terlalu banyak kehilangannya, kamu yang terlalu sering takut akan kehilangan seseorang. Tapi mereka dia nggak pernah ngerasa takut kehilangan kamu. Walaupun kamu masih ngerasa kamu gamon, kamu masih ngerasa kayak, iya, kamu belum bisa sembuh, it's okay. Tapi setidaknya dari pengalaman itu bikin kamu harus lebih bisa memahami lagi bahwa semua keinginan itu gak harus sesuai dengan apa yang kamu mau. Kamu menginginkan dia, kalau misalnya Tuhan gak mengizinkan, ya kamu gak akan bisa milikin dia. Dan kita harus merasakan rasa sakit dan kecewa lagi. Tapi dari kekecewaan itu jangan bikin kamu merasa patah hati ya. Ya mungkin emang ini salah satu bentuk pelajaran buat kamu. Jangan terburu-buru untuk jatuh hati sebelum kamu bisa lebih memahami diri kamu sendiri dan lebih bisa menyayangi diri kamu sendiri. Jangan terburu-buru juga menaruh hati, karena kita gak akan pernah tahu apakah seseorang yang datang itu akan membuat kita bahagia atau justru membuat kita kembali merasakan sakit hati. Semangat menjalani hari ya. Kalau hari ini lagi sedih, kurangin sedihnya. Aku yakin kamu pasti bisa semangat. Dan kenapa aku rajin upload untuk kamu dan nemenin malam hari di setiap podcast yang aku bawakan, karena aku gak mau kamu sendirian. Aku mau kita hadapi sama-sama, kita lewati sama-sama. Aku ada buat kamu dan kamu kuranginnya sedihnya. Semangat. Kamu orang baik. Dan nanti akan Tuhan berikan seseorang yang terbaik. Oke? Dan aku juga mau ngingetin satu hal lagi. Jangan lupa dengerin episode lainnya yang tersedia di Spotify. Support aku juga ya di Spotify dengan berikan rating dan follow juga. Kalian bisa search aja di Spotify tentang luka, atau bisa klik link yang ada di deskripsi. Dan jangan lupa juga follow Instagram aku dan follow TikTok aku ya. Karena aku bakalan live di TikTok. Aku seneng banget temenin kalian, dengan bisa lebih dekat lagi dengan kalian cerita sama aku lewat DM Instagram ataupun lewat komentar ketika aku lagi live di TikTok. Oke, semuanya ada di deskripsi ya. Terima kasih udah dengerin episode hari ini. Semoga keadaan kamu bahagia di sana dan love you guys. Terima kasih udah selalu suka di setiap podcast aku bawakan. I'm so happy dan semoga kalian bisa selalu happy dan bisa ngerasain lega setelah denger podcast aku ya. Thank you. Kita akan ketemu lagi di episode selanjutnya ya, di podcast temen tidur. Dah.